proses mengambil sebagian anggota dari populasi untuk mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, kita dapat menarik kesimpulan yang akurat tentang seluruh populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Probability sampling terdiri dari simple random sampling, cluster sampling, stratified sampling, dan systematic sampling. Kedua, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi. Teknik non-probability sampling terdiri dari convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Dengan memahami berbagai jenis teknik sampling, kita dapat menggunakan metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian agar hasilnya lebih akurat. Cluster sampling adalah metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau kelompok yang disebut cluster. Setiap cluster mewakili keseluruhan populasi. Cluster ini biasanya ditentukan berdasarkan parameter demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Teknik ini sangat membantu dalam penelitian karena memudahkan proses pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan yang efektif dari umpan balik responden. Cluster sampling memiliki beberapa kelebihan, yaitu merupakan perwakilan yang baik dari populasi, metode yang mudah, metode yang ekonomis, sangat aplikatif dalam pendidikan, dan pengamatannya dapat digunakan untuk tujuan inferensial, tetapi memiliki kekurangan, tidak bebas dari kesalahan, dan tidak komprehensif. Convenience sampling atau accidental sampling adalah salah satu jenis dari non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengundi responden yang secara kebetulan ditemui dan bersedia memberikan data tanpa menggunakan sistem pemilihan acak. Metode ini tergantung pada kemudahan akses ke subjek. Teknik sampel ini yang paling mudah dan nyaman dilakukan karena peneliti mengambil sampel dari orang yang secara kebetulan ada di tempat. Metode pengambilan sampel non-probabilitas ini digunakan ketika ada keterbatasan waktu dan biaya dalam mengumpulkan umpan balik. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah kemudahan proses penelitian. Untuk kelebihannya, kemudian tidak mahal, efisien waktu, kemudian sesuai dengan kriteria peneliti. Adapun kelemahannya yaitu potensi bias tinggi, sampel tidak representasi terhadap populasi, dan karakteristik individu mudah dijangkau mungkin berbeda dari populasi keseluruhan. Oke, untuk jurnal kedua yaitu jurnal non-probability sampling, digunakan teknik accidental sampling atau biasa dikenal dengan convenience sampling sebagai metodologi penelitiannya. Penerapannya, siapapun karyawan yang bekerja di hotel dan kebetulan mengisi kuesioner, jadi si peneliti ini menggunakan kuesioner sebagai pengambilan datanya, maka karyawan tersebut yang mengisi kuesioner dianggap sebagai sampel. Nah, jadi dari untuk info ada 163 populasi karyawan di hotel, diambil 85 responden. Nah, apakah ini merepresentasikan seluruh populasinya? Iya, kenapa? Karena terdapat 50% dari populasi, yaitu 163 diambil 85. Sehingga jumlah ini terhitung dapat merepresentasikan 163 karyawan hotel tadi. Dalam penelitian terdapat dua jenis teknik sampling utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih. Teknik ini menghasilkan sampel yang lebih representatif dan minim bias, namun memerlukan waktu dan biaya juga yang lebih besar. Sebaliknya, non-probability sampling tidak memberikan peluang yang sama bagi semua anggota populasi, dan pemilihannya sering bergantung pada kemudahan atau pertimbangan tertentu. Meskipun lebih cepat dan murah, non-probability sampling memiliki resiko bias yang lebih tinggi dan kurang representatif. Pemilihan teknik sampling sebaiknya dilakukan dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Accidental sampling cocok digunakan dalam situasi darurat atau saat ada keterbatasan, karena mudah dilakukan dan tidak butuh daftar lengkap dari seluruh populasi. Namun hasilnya bisa kurang mewakili seluruh populasi dan berisiko bias. Di sisi lain, cluster sampling lebih terstruktur dan mampu mewakili populasi dengan lebih baik, asalkan ada data yang jelas dan pembagian kelompok yang sudah ditentukan. Meski begitu, metode ini membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga persiapan.